Tapi ketika dirasakan atau diresapi dengan pelan, ini tuh kerasa gitu, delaynya kerasa. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Ini adalah monitor AOC pertama yang pernah saya pegang khususnya untuk sekilas review ya di channel ini. Ketika tahu spek yang dihadirkan, resolusinya 1080p, respon time-nya 0,5 milisecond, refresh rate-nya 240Hz, dan sRGB-nya 120%. Wow, ini menarik banget. Apalagi ketika saya bandingkan dengan harga brand lain yang sama-sama 240Hz juga gitu kan. Seperti ada LG 27GN750, Samsung C27RG50, terus ViewSonic SG2530, Lenovo Y25. Ternyata si AOC C27G2Z ini masih paling murah. Ya, hampir mendekati sih sama dengan ViewSonic atau sama Lenovo Y25. Tapi itu juga yang 25 inch dan panelnya berbeda. Oke, di dalam paket pembeliannya seperti biasa ya, ada kabel power, ada kabel DisplayPort, nah 1.2, terus buku manual, buku garansi, bisa kalau misalkan ditempel di dinding gitu, ini udah bisa. Terus punya garansi 3 tahun. Wah, luar biasa AOC ya, mantap nih. Kita mulai dari desainnya dulu ya. Saya suka dengan gaya gamingnya, meskipun sama dengan beberapa series monitor AOC yang lain, ya hampir mirip banget ya. Bentuk-bentukannya seperti ini, tapi setidaknya kesan gaming itu bakalan berasa kalau monitor ini disimpan di atas meja PC kalian. Ya seperti ini. Ini tuh kesannya gaming banget ya. Penyangga belakangnya ini tuh di dalamnya ada metal, terus dilapisi dengan ABS. Terus untuk bagian kakinya di sini juga besi, ini huruf P ya, depan belakang huruf P. Manis banget kalau dilihat gitu kan, perpaduan antara silver dan merah, kesan plastiknya tuh jadi nggak kelihatan. Terus untuk adjustable posisinya juga seperti nengok kanan kiri, nah seperti ini. Ini tuh enak banget, tapi kalau misalkan dipegang area tengah, si kakinya agak sedikit ngangkat-ngangkat ya kalau agak depan. Jadi kalau misalkan mau swivel atau nengok kanan kiri, pegangnya area bawah supaya si kakinya tuh bener-bener diam gitu, kokoh banget. Nah seperti ini. Terus untuk tilting ke atas, nah ini bisa sampai 23 derajat dan ke bawahnya bisa minus 5 derajat ya seperti ini. Sedangkan untuk adjustable naik turunnya ini juga bisa sampai mentok, nah seperti ini. Dan paling tingginya ini bisa nambah 130 mm. Jadi lumayan cukup tinggi juga, bisa sesuaikan dengan posisi saat berada di atas meja PC kalian. Nah, di bagian depan logo AOC terpampang, dan sayangnya tombol OSD ini masih kerasa jadul dan agak ngumpet-ngumpet gitu. Kadang saya kalau misalkan pijit-pijit seperti ini, nah tuh, kita harus mencoba meraba-raba dulu mana bagian menu gitu kan, mana bagian tombol power biar nggak salah pijit. Terus lanjut lagi untuk bezel kanan kirinya ya, atas juga ini tuh udah tipis, jadi nggak terlalu mengganggu kalau misalkan kalian mau pasangkan 3 monitor sekaligus. Ini tuh cukup oke lah ya, si bezelnya udah tipis. Apalagi dia tuh punya kurvatur 1500R, jadi agak melengkung tapi nggak terlalu kelihatan banget. Untuk layarnya si AOC C27G2Z menggunakan VIA panel 240Hz, 0,5 milisecond respon time dengan resolusi 1080p. Ya memang ya si VIA panel ini tuh agak susah untuk menghilangkan efek blur pada pergerakan cepat khususnya. Meskipun si AOC mengklaim up to 0,5 milisecond, tapi tetap aja blurnya tuh kerasa. Ketika di pengujian UPO test 240Hz, hasilnya masih terlihat blur ya. Ya blurnya masih kerasa gitu. Berbeda jika dibandingkan dengan layar IPS 144Hz pada monitor BenQ Mobius. Hasil tangkapan saat saya potret ini ya, si UPO-nya itu lebih rapi. Ya, kalian juga bisa perhatikan di layar ini. Terus ada fitur overdrive juga ya di si monitor AOC ini. Saya coba ke setting strong dan perbedaannya ya lumayan sedikit berasa. Di sini terlihat warna merah si UPO-nya tuh lebih tajam. Jadi sedikit berkurang ya si blurnya dibandingkan ketika si overdrive-nya off. Ya lumayan lah, fiturnya sedikit ngebantu ya.
Lanjut, AOC ada fitur AOC Input Lag terhadap keyboard, mouse, dan lain-lain. Saya coba saat menembak di game Battlefield 5, terus Valorant, dalam keadaan off dan on. Sekilas ini tuh nggak kerasa apa-apa, tapi ketika dirasakan atau diresapi dengan pelan, ini tuh kerasa gitu, delaynya kerasa. Klik mouse saat menembak sepersekian milisecond, ada perbedaannya. Lebih cepat ketika dalam kondisi AOC input lag-nya on dan off. Saya coba rasakan pakai insting ya, seperti ini. Kalau kalian kebetulan atau punya monitor si AOC ini, coba deh kalian perhatikan dan rasakan apakah perbedaannya kerasa atau enggak gitu. Nah, kebetulan di Nvidia kemarin juga merilis yang namanya fitur Nvidia Reflect. Nah, fitur itu sama ya, menambah skill lebih cepat saat menembak. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan monitor AOC ini, terus mengaktifkan AOC Input Lag, lalu menggunakan PGA card dari Nvidia yang support Nvidia Reflect, ini tuh kedua fiturnya bekerja hampir sama ya. Jadi mengurangi delay ketika nembak. Kalau misalnya kalian klik gitu kan, maka si respon time dari mouse ke monitor tuh jadi lebih cepat. Jadi kalau misalkan antara monitor AOC ini digabungkan dengan Nvidia, mungkin atlet e-sport tuh bakalan kerasa ngebantu ya. Lanjut, untuk warna yang dihasilkan meskipun panel VA, diklaim AOC punya color space sRGB 120%, Adobe RGB 89%, dengan tingkat brightness 250 nits. Mau dipakai ngedit video video YouTube ya, seperti saya ini udah lebih dari cukup. Terus warna yang dilihat samping kanan kiri ini seperti ini, nggak terlalu kelihatan perbedaannya, tapi ya tidak sebagus IPS juga ya. Nah, untuk bleeding pada unit yang saya pakai ini, kalian bisa lihat di layar ya, mungkin ini cukup rapi ya. Kalian bisa perhatikan saja gimana menurut kalian. Kalau kalian punya pendapat, boleh simpan di kolom komentar. Lanjut, ada fitur FreeSync Premium untuk kalian yang pakai GPU Radeon. Ini bisa memanfaatkannya ya, meminimalisir gambar supaya nggak tiring atau nggak robek, sehingga membuat ya pemain ini atau para penggunanya bisa lebih nyaman. Tapi pengguna Nvidia juga nggak usah khawatir. Ternyata ketika saya gunakan monitor ini, G-Sync kompatibelnya ini tuh bisa saya aktifkan di monitor ini. Wah, jadi pengguna Radeon dan Nvidia nggak usah khawatir. Terus fitur lainnya di sini ada seperti low blue light ya, untuk membantu pengguna supaya tidak cepat lelah jika berada di depan monitor ini. Secara ya berlama-lama lah istilah. Kalau misalnya sebentar sih nggak kerasa, tapi kalau lama tuh mata tuh bisa lebih lelah kalau misalkan lihat warna biru di layar. Makanya fitur-fitur low blue light ini sekarang selalu hadir di monitor-monitor gaming ya, monitor-monitor zaman sekarang lah. Ya, intinya seperti itu. Terus ada lagi AOC Shadow Control untuk ngebantu mencerahkan area gelap dan memperjelas warna abu-abu. Kadang kalau kita main game ada area gelap-gelapnya, si musuh berada di sana ya, di ruangan gelap gitu, kita bisa lebih cepat menemukan si musuhnya. Karena samar-samar warnanya ini bisa lebih terlihat lebih jelas. Ya, intinya seperti itu. Terus ada lagi fitur HDR yang kita bisa gunakan di sini ya. Tapi HDR ini tuh by software, tidak ada hardware yang support dengan HDR-nya. Jadi perbedaannya ketika saya coba ganti-ganti modenya, ini tuh seperti ditambah kontras dan brightness-nya pada si monitor. Tapi ya setidaknya kita ada pilihan mode saat mau digunakan nonton film, main game, atau apapun lah. Jadi biar lebih praktis. Oke, gitu aja kesan pertama saya. Menurut saya AOC ini tuh siap bersaing dengan kelas manapun. Hampir di setiap lini si AOC tuh punya seriesnya ya. Kalau untuk AOC C27G2Z ini tuh di harga 4,4 jutaan, udah paling murah, jadi nggak ada lawan lah. Desain yang ditampilkan juga udah gaming banget. Ditambah lagi garansinya ya 3 tahun ya. Biasanya monitor-monitor lain tuh 1 tahun aja gitu. Ini AOC 3 tahun. Mantap. Terus fitur yang disajikan sedikit bisa diandalkan ya, seperti tadi overdrive, shadow control, FreeSync Premium, AOC input lag. Ini tuh menjadi nilai lebih pada si monitor AOC ini. Tambahan lagi 240 Hz refresh rate yang bisa dicapai pada monitor ini. Namun jika ingin memaksimalkan si refresh rate-nya, spek PC kalian tuh harus high end.
kalau main Valorant, CSGO dengan spek yang saya pakai sekarang nih ya, Core i5 9400F dan RTX 3060 ya masih bisa lah menyentuh 200 FPS lebih. Tapi kalau misalkan main Apex Legends, Call of Duty Warzone, PUBG Steam gitu kan, dengan preset Ultra, ini tuh agak sulit menyentuh 200 FPS ke atas. Kecuali kalau diturunin ke low atau medium, mungkin FPS-nya bisa lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalkan menikmati game-game AAA atau game-game seperti Horizon Zero Dawn, Assassin's Valhalla, untuk bisa menikmati visualnya, monitor 144Hz udah sangat cukup. Yang penting spek PC kalian udah kuat, bisa main di preset Ultra, menurut saya itu udah cukup. Kalau misalkan nih ya, saya disuruh milih monitor 1080p 240Hz atau 1440p 144Hz, tentu saya pilih yang 1440p 144Hz. Untuk spek PC yang sekarang saya pakai ya, visualnya ini lebih detail, saya udah cukup. Terus FPS-nya juga ya 120 udah cukup lah ya. Jadi monitor ini tuh cocok ya buat kamu yang suka main game FPS, terus ngejar refresh rate tinggi atau FPS tinggi, buat latihan jadi calon atlet e-sport gitu kan, biar terbiasa dengan 240 Hz-nya. Ini tuh bisa menambah skill bermain game kamu ya. Ketimbang kalau kamu atau kalian tuh main game di monitor yang 60 Hz terus-terusan gitu kan, skill kamu tuh nggak akan terasah. Ya, gitu deh. Coba bandingkan 60 Hz sama 240 Hz, beda banget. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan sedikit membantu atau mencerahkan kalian tentang monitor AOC ini. Karena ini pengalaman pertama saya. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada sedikit miss, boleh kalian koreksi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.